Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hadir di dalam majelis kita, yang mudah-mudahan Allah selalu memberikan rahmatnya, keberkahannya, ampunannya kepada kita, memberikan sakinah di dalam majelis ini hingga berakhirnya majelis ini. Dan pantaslah bagi kita untuk bersyukur atas semua nikmat itu. Dan tak lupa kita sampaikan salam untuk keluarganya, sahabatnya. Kita sampaikan salat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qudwah kita, imam kita. Dan tak lupa kita sampaikan juga salam kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan kaum muslimin seluruhnya yang tetap istiqomah hingga hari kiamat nanti, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita satu di antaranya. Amin ya Allah. Kita awali dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita sudah masuk di hari yang ke-19 ya. 19, sebahagian mungkin ada yang 20. Dan itu berarti sudah hampir masuk ke Ashrul Awakhir. Lusa kita akan masuk untuk i'tikaf. Hadirin yang dimuliakan Allah, 18 atau 19 hari yang lewat ini rasanya pantas untuk kita introspeksi, kita lihat, kita gali, kita teliti. Sudahkah 19 atau 18 hari ini menjadi 18 atau 19 hari terbaik kita? Karena apa? Saya yakin semua kita yang hadir di tempat ini ketika awal Ramadan atau sepanjang Ramadan itu berjalan, atau bahkan mungkin sebelum Ramadan datang, kita selalu meminta, berdoa dan memohon kepada Allah agar Allah jadikan Ramadan ini menjadi Ramadan kita yang paling baik, Ramadan terbaik yang pernah kita jalani. Namun kemudian rasanya jika kita berharap itu menjadi yang terbaik, pantas kemudian kita tanya, sudahkah kita melakukan yang terbaik juga di 18 hari ini? Kalau kemudian kita berharap dan memohon mendapatkan, menjadikan Allah menjadikan Ramadan terbaik kita, tapi ternyata kita jauh dari melakukan apa-apa yang terbaik, rasanya kok seperti punggung merindukan bulan. Karena Allah hanya akan memenuhi permohonan hambanya yang betul-betul dia tunjukkan, hambanya itu menunjukkan kepadanya kesungguhannya, mujahadahnya. Nah, maka dari itu, hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan satu tema tentang bagaimana kita meraih ampunan di bulan yang penuh ampunan. Kita mengenal bahwa Ramadan sebagai bulan yang penuh ampunan. Kita mengenal Ramadan sebagai bulan penghapusan segala dosa, dan banyak lagi istilah-istilah yang terkait dengannya. Bahkan sampai-sampai Allah pun dan Rasulnya juga banyak menegaskan akan hal itu. Misal saja ketika Allah katakan di dalam surat Az-Zariyat, wa bil ashari hum yastaghfirun, misalnya. Dan di waktu sahur itu maka beristighfarlah kalian, mohon ampun kepada aku.
tentu dengan permohonan ampun ini maka konsekuensinya adalah Allah akan mengampuni segala permohonan ampun kita. Di dalam hadis yang masyhur ketika bicara tentang Ramadan pun juga begitu. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ujungnya ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Atau dengan satu perbedaan kalimat saja, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ujungnya pun adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Atau bahkan di dalam hadis yang juga sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam lafaz Muslim dikatakan as-salawatul khamsu, kata Rasulullah, wal jumu'ah ila jumu'ah wal ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir. Itu kata Rasulullah. Salat yang 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, dia menjadi penghapus di antaranya. Zuhur menjadi penghapus dari dosa-dosa kita selepas subuh. Asar menjadi penghapus dosa kita selepas zuhur. Maghrib menjadi penghapus dosa kita selepas asar. Isya menjadi penghapus dosa kita selepas maghrib. Dan subuh menjadi penghapus dosa kita selepas isya. Begitu baik dan begitu murahnya Allah, begitu luar biasanya Allah menyediakan sarana pengampunan bagi hambanya yang beriman. Bahkan dalam satu hari dia kasih perangkat pengampunan 5 kali. Itu yang resmi, belum yang tidak resmi. Yang resmi dalam arti memang Allah sediakan. Yang tidak resmi setiap saat bisa kita lakukan. Jumat ke Jumat juga menjadi penghapus bagi dosa di antaranya. Jumat pekan ini menjadi penghapus dosa kita selepas Jumat pekan yang lalu. Jumat pekan yang akan datang menjadi penghapus dosa kita dari sejak Jumat pekan ini. Ramadan ila Ramadan, kata Rasulullah. Dan Ramadan yang satu ke Ramadan yang lain juga menjadi penghapus dosa kita di antaranya. Walaupun kemudian juga perlu kita catat bahwa di akhir hadis tadi Rasulullah pun mengatakan yang ini tidak boleh dilupakan, ma bainahunna, ya kan, idza ijtunibatil kaba'ir, ya kan. Jadi penghapus, ya kan, mukaffir, menjadi penghapus di antaranya, dosa-dosa kita di antaranya, tapi selama dosa besar itu tidak dilakukan. Dan masih banyak catatan-catatan hadis, ya kan, catatan-catatan yang lainnya yang juga menegaskan kepada kita bahwa Ramadan itu adalah tempatnya pengampunan. Satu hadis lagi misalnya yang sempat saya catat, Rasulullah katakan, diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillahi illa ba'adallahu bidzalikal yaumi wajhahu 'anil nari 70 kharifan. Rasulullah katakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, tiada seorang yang berpuasa sehari saja karena Allah, melainkan Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka dengan jarak 70 tahun. Muttafaqun alaih. Artinya Bukhari dan Muslim yang meriwayatkan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, betapa banyak jaminan, betapa banyak janji, betapa banyak pengibaratan tentang bahwa Ramadan itu adalah bulan ampunan. Tapi kemudian pertanyaan yang paling penting adalah, adakah kemudian kita sudah menjadi orang-orang nantinya yang akan Allah ampuni dari segala dosa-dosa kita? Itu pertanyaan yang paling penting untuk kita jawab. Karena apa? Rasulullah juga sering mengatakan, berapa banyak orang yang berpuasa, tapi ternyata dari puasanya tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus saja. Atau dalam riwayat yang lain pun Rasulullah juga pernah berkata, berapa banyak juga orang yang berpuasa, tapi kemudian begitu dia keluar dari Ramadan, dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Padahal Ramadan bulan ampunan, tapi kemudian dia keluar dari Ramadan tanpa ampunan.
berarti ada yang salah dengan Ramadannya. Bukan Ramadan ibadahnya, bukan Ramadan bulannya, tapi pelaksanaan Ramadannya yang bermasalah dari diri kita. Nah hadirin yang dimuliakan Allah, sebelum kita menjadi orang-orang yang celaka, menjadi orang-orang yang rugi, menjadi orang-orang yang atau apapun lah istilahnya, di saat stempel itu siap diberikan kepada kita oleh Allah, tapi kemudian ternyata kita tidak dapatkan, maka rasanya pantas bagi kita untuk kembali melihat, sudahkah kita menjadikan diri kita melakukan apapun yang membuat kita menjadi manusia yang akhirnya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah hadirin yang dimuliakan Allah, ketika kita bicara tentang meraih ampunan, maka cuma ada dua caranya. Ada dua cara kita menghapuskan, berharap Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Cuma ada dua caranya yang bisa kita lakukan agar mudah-mudahan Allah memberikan ampunan kepada kita. Dan dua cara itu, yang pertama adalah dengan memperbanyak amal saleh kita, dan yang kedua dengan memperbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya dalam satu ayatnya Rasulullah katakan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Yuslih lakum a'malakum. Allah memperbaiki amal kita, berarti amal saleh kita diperbanyak. Wa yaghfir lakum dzunubakum, diampuni dosa-dosa kita, berarti kita harus banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mari kita tanya dari yang pertama. Bicara tentang memperbanyak amal saleh. Bulan Ramadan bulan kebaikan, bulannya amal saleh. Begitu banyak kebaikan, bahkan kebaikan yang terbaik yang tidak ada di bulan-bulan lain. Sekarang mari kita tanya, adakah sudah kebaikan yang terbaik itu kita lakukan di bulan Ramadan ini? Kalau ada banyak artikel, ada banyak ustadz, ada banyak ulama, ya kan, mencoba merangkum ibadah-ibadah yang utama, yang keutamaannya luar biasa di bulan Ramadan, yang kemudian dirangkum menjadi 10, kemudian disebut sebagai 10 pahan Ramadan, ya kan? Yang rasanya juga tidak mungkin disampaikan semuanya, tapi setidaknya izinkan saya satu saja yang paling sederhana, yang paling ringan ingin saya coba tanyakan kepada diri kita masing-masing. Yang paling kita remehkan, yang paling kita anggap biasa karena dia bernilai sunnah. Ya betul. Kita bicara yang utama di sini, kita tidak bicara bab wajib karena bab wajib selesai buat kita. Tapi kita bicara bab sunnah yang ada di bulan Ramadan tapi tidak ada di bulan Ramadan. Satu di antaranya adalah yaitu tarawih. Tarawih bagi kita mungkin hal biasa. Tarawih bagi umat ini mungkin hal biasa. Kita menganggapnya itu hanyalah sunnah saja. Yang jika kita lakukan tidak, maka dia mendapatkan pahala. Jika tidak, ya sudah, tidak mengapa. Tapi mungkinkah atau pernahkah kita menyadari betapa para imam yang 4 itu menyatakan kemuakadan dari tarawih itu? Bukan hanya kemuakadan dari tarawih itu, tapi juga memuakadkan tarawih itu untuk dilakukan berjamaah. Dan ketika bicara berjamaah, maka jawabannya jelas. Islam hanya mengajarkan jamaah itu di masjid, bukan di tempat lain, bukan di musola, apalagi di rumah. Mungkin Bapak dan sekalian bertanya, loh kenapa nggak di musola? Iya, karena tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran, tidak ada satupun hadis Rasulullah yang menyatakan kata musola. Karena pada hakikatnya musola itu yang masjid juga. Justru malah tidak boleh kita sholat di musola, karena dalam bahasa Arab musola itu artinya lapangan. Sholat di musola hanya ada di 2 peristiwa, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi tarawih mendingan di masjid. Apalagi kalau dilanggar lebih nggak boleh lagi. Nah, Bapak-Ibu sekalian, begitu muakadnya, sampai-sampai bahkan Rasulullah mengatakan kepada kita, saya tidak tahu, tapi rasanya sekian tahun saya mengikuti Ramadan, sekian tahun saya mengikuti kajian-kajian tentang Ramadan, jarang sekali hadis ini dibunyikan. Dalam satu hadisnya Rasulullah pernah berkata, "Man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang salat tarawih, kalau Rasulullah sudah katakan man qama, kata qama ada di sana, maka itu bisa dipastikan adalah qiyamul lail. Dan qiyamul lail di bulan Ramadan adalah tarawih. Qiyamul lail di bulan Ramadan adalah tarawih.
yang begitu mulianya, begitu tingginya qiyamul lail ini, sehingga dia menjadi ibadah salat pertama yang diwajibkan sebelum yang 5 waktu itu turun. Begitu utamanya, bahkan jika kita baca suratul Muzammil, kita akan dapatkan betapa istimewanya qiyamul lail. Begitu utamanya, bahkan Rasulullah tidak pernah meninggalkan sepanjang hidupnya hingga dia mati. Begitu utamanya, begitu tinggi nilainya, dan Allah menginginkan hambanya melakukan sesuatu yang luar biasa di bulan Ramadan dengan mudah. Kalau di bulan lain kita di akhir malam susah melaksanakan qiyamul lail, tapi Allah ingin memberikan kesempatan kepada kita melakukan kebaikan yang terbaik agar mendapatkan amal yang terbaik, melakukan kesalehan yang terbaik dengan pahala yang terbaik. Maka kemudian dimajukan qiyamul lail itu menjadi di awal malam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ma'al imam", barang siapa yang salat tarawih di bulan Ramadan ma'al imam, bersama imam. Ketika kita bicara bersama imam, maka tidak ada yang lain kecuali dia berjamaah. Tidak ada kita salat bersama imam di sebelah kiri, kita di sebelah kanannya, tidak. Tapi yang namanya bersama imam di depan, kita ada di belakangnya. Dan ketika berjamaah tadi, tuntunan dan tuntutan Islam berjamaah itu di masjid ataupun di musala, bukan di rumah. Apa kata Rasulullah? "Man qama ma'al imam hatta yang sarif", sampai imamnya pergi. Kapan imam pergi? Imam pergi setelah selesai salat witir. Bukan selesai salat tarawih kemudian imam pergi, dia tinggalkan witir, kemudian dia katakan kepada DKM, "Gantiin deh, walaupun dengan alasan ntar malam saya mau tahajud lagi, jadi witirnya yang lain saja." Tidak. Setidaknya saya belum pernah temukan ada masjid atau mushola yang seperti itu. Karena kalau ada masjid atau mushola yang seperti itu, yang bingung adalah DKM-nya. Kenapa? Mendesak. Begitu imamnya pulang, langsung dipanggil yang tukang hubungin imam. "Sini, kemari. Kenapa? Amplopnya mari, keluarin. Buka, keluarin 1. Karena harusnya segitu sekalian witir. Karena witirnya ditinggal, jadi kurangin selembar. Hadirin yang muliakan Allah. Kata Rasulullah seperti itu. Sampai selesai, sampai imamnya pulang. Tapi berapa banyak di antara kita, di antara umat Islam yang dari sejak awal Ramadan tarawih ditinggalkan, atau bahkan mungkin di awal Ramadan dia tarawih kerjakan, tapi begitu masuk pekan yang kedua tarawih ditinggalkan. Atau bahkan ada yang terlalu saleh dengan pemahamannya, dia salat tarawih tapi kemudian selesai tarawih dia pulang. Dia tinggalkan witir. Ketika ditanya, "Kenapa pulang?" "Saya nanti malam mau tahajud lagi." Apa salahnya dengan tahajud nanti malam dengan witir? Tidak berbenturan. Kenapa tidak selesaikan witirnya sampai selesai? Kalau mau tahajud lagi nanti malam, silahkan tahajud. Tidak ada larangan. Yang penting tidak perlu lagi ditutup dengan witir. Seperti itu. Karena apa? Ketika kita tinggalkan itu, kita tinggalkan salat tarawih berjamaah sampai selesai dengan witirnya, kata Rasulullah, "Kutiba lahu qiyamul lailah." Tarawihnya itu akan dicatat oleh Allah seperti salat malam semalam suntuk. Semalam suntuk adalah sepertiga malam yang terakhir, dari pukul 1:30 atau pukul 1 hingga menjelang subuh. Mari kita tanya di antara kita, Bapak Ibu sekalian, adakah di antara kita yang sanggup untuk melakukan salat malam semalam suntuk tanpa berhenti? Saya yakin tidak. Jadi kalau kemudian kita tinggalkan dengan alasan nanti malam kita mau tahajud, pertanyaannya, pastikah kita bangun di malam hari untuk tahajud? Kalau kita kebablasan dan tidak bangun, maka tahajudnya lewat, witirnya pun lepas. Tapi kalau kita selesaikan witirnya bersamaan dengan tarawih, hatta malamnya kita tidak bangun untuk bertahajud, tapi witir tarawih kita sudah dinilai dan dicatat oleh Allah seperti kita salat malam semalam suntuk. Bayangkan betapa istimewa, betapa utamanya itu. Sekarang mari kita tanya, itu sunnah terbaik. Sudahkah kita lakukan sunnah terbaik itu sepanjang 19 hari ini? Dalam rangka tadi mengumpulkan pahala untuk memperbanyak kebaikan kita, yang mudah-mudahan dengan kebaikan yang banyak itu lantas Allah akan ampuni kita.
Yang kedua, banyaklah minta ampun. Mari kita tanya kembali, saya ambil satu saja yang ringan, yang kecil juga. Artinya ketika saya ambil contoh yang ringan, maka nggak usah ditanya lagi yang besar. Tadi saya sebut sahur, ya kan, tarawih dan sahur adalah hal biasa. Berapa banyak di antara umat Islam, bahkan mungkin di antara kita, yang ketika waktu sahur, ya kan, kemudian kita tidak bangun dengan alasan ngantuk, dengan alasan masih kenyang. Karena mungkin terlalu banyak saat berbuka atau tengah malam kita sudah makan. Jam 1, jam 12 kita sudah makan. Mengadvanskan makan sahur. Padahal sunnahnya jelas bahwa sahur itu sunnahnya diakhirkan. Banyak sekalian, sahur terlihat kecil, tapi Rasulullah pernah katakan, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Saya pernah sampaikan, berkah itu adalah kasratul khair wa ziyadatul khair. Berkah itu adalah kebaikan yang banyak dan kebaikan yang terus bertambah. Satu kebaikan kita lakukan di saat yang berkah itu, maka kita akan dapat kebaikan yang berlipat darinya. Dan bahkan kebaikan itu terus beranak pinak hingga kemudian dia bertambah. Tapi kemudian mari kita tanya, adakah kita fahami sahur itu sebagai sahur? Kebanyakan umat Islam memahami sahur itu sebagai makan sahur. Padahal sahur itu bukanlah sekedar makan sahur. Ya, salah satu di antara aktivitas di waktu sahur adalah makan. Dan ketika kita makan di waktu sahur, maka makanan itu menjadi makanan yang penuh dengan keberkahan. Tapi bicara sahur, sahur bukanlah makan, tapi sahur adalah termin waktu di sepertiga malam yang terakhir yang disebut sebagai sahur. Makanya tadi saya kutipkan surat Az-Zariyat ayat 18, Allah katakan, wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur itu beristighfarlah kalian kepadaku. Jadi sahur itu dari sejak pukul 1:30 hingga pukul 4:30 menjelang subuh. Itulah yang disebut dengan sahur. Kalaupun kita masih kenyang dan kita tidak perlu makan, banyak aktivitas yang kita bisa lakukan sehingga tidak ada alasan untuk tidak bangun sahur. Kita bisa salat malam di sana, kita bisa berzikir di sana, kita bisa berdoa, kita bisa tilawah Quran, kita bisa mengajari anak kita, kita bisa bersedekah di malam hari. Kalau di kampung banyak nanya, saat malam hari sedekahnya gimana caranya? Seorang suami bisa bersedekah kepada istrinya di malam hari. Seperti itu. Dan itulah kebaikan yang banyak. Tapi berapa banyak di antara kita meninggalkan sahur entah karena kebablasan atau karena tadi tidak mau bangun sahur karena masih ngantuk atau masih kenyang. Kebablasan pun perlu kita tanya, kenapa bisa kebablasan? Kalau kita sadari bahwa ada kebaikan yang utama di waktu-waktu itu yang kita gunakan untuk memperbanyak kebaikan kita, sehingga dengan alasan itu mudah-mudahan Allah ampuni kita. Apalagi ketika kita bangun sekalipun, berapa banyak di antara umat Islam bangun sahur, apa yang dilakukan? Setel TV, bersilaturahim dengan Sule, dengan Adul, dengan Komeng, dengan Partor, dan berbagai komedian yang lainnya. Allah perintahkan beristighfar, tapi kita bergelak tawa, bahkan terbahak-bahak hingga terpinggal-pinggal di waktu sahur. Ketika Allah perintahkan beristighfar, pada saat beristighfar, dahi kita berkerut, mata kita berkaca-kaca. Dahi kita berkerut membayangkan, ya Allah betapa banyak dosaku. Mata kita berkaca-kaca membayangkan, seandainya Allah masukkan aku ke dalam nerakanya, bagaimana jadinya? Khuduhu faghullu summal jahima sallu summa fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an fasluku. Tapi ketika kita tertawa terpingkal-pingkal, bukan dahi kita yang berkerut, tapi pipi kita yang berkerut. Tapi mata kita berkerut, mata kita berkaca-kaca juga. Ya betul, mata kita berkaca-kaca, tapi beda berkaca-kacanya dibandingkan dengan beristighfar. Ketika beristighfar berkaca-kaca membayangkan nerakanya Allah, tapi ketika tertawa berkaca-kaca bahkan mungkin sampai meneteskan air mata karena tidak tahan menahan, tidak mampu menahan gelak tawa. Dan kan kita sering lihat orang tertawa saking gelinya sampai kemudian keluar air mata. Sudahkah kita manfaatkan waktu-waktu itu untuk banyak mohon ampun kepada Allah dan waktu-waktu lainnya? Padahal Rasulullah dikatakan dalam berbagai hadisnya bahwa Rasulullah itu memperbanyak istighfar. Sampai bahkan pernah dikatakan
bahwa dalam sehari itu Rasulullah katakan, aku tidak pernah beristighfar di dalam satu hari itu melainkan lebih dari 70 kali. Dalam riwayat yang lain bahkan sahabat pernah menghitung dalam satu majelis, ketika Rasulullah mengisi sebuah majelis hingga Rasulullah berdiri pulang, sahabat menghitungi berapa kali Rasulullah mengucapkan istighfar, berapa kali Rasulullah mengucapkan kalimat Rabbighfir wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Tidak kurang dari 100 kali sahabat menghitung kalimat itu terucap walaupun dalam gumaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang sudah dijamin ampunan dan bebas dari dosa. Sekarang mari kita tanya sekalian, sudahkah dua itu kita lakukan? Memperbanyak memohon ampun dan memperbanyak amal soleh kita. Karena apa? Diri kita tuh ibarat, dulu mungkin SMA kita pernah belajar, ada tabung berbentuk huruf U kan? Kalau kimia itu tabung berbentuk huruf U, yang jika kita isi cairan, anggaplah cairan bening di sisi sebelah kanan, kemudian cairan hitam di sisi sebelah kiri, kemudian bertemu mereka di bawah, di tengah-tengahnya, terpisah mereka pada ketinggian yang sama. Anggaplah yang di sebelah kanan itu adalah pahala kita, yang sebelah kiri itu adalah dosa kita. Jika kemudian kita tuangkan air bening, air bersih ke wilayah yang bersih, apa yang terjadi? Apakah kemudian air bersih itu tinggi tapi air kotornya tetap segitu juga? Tidak kan? Tapi air bersih itu akan mendorong air kotor itu hingga ketinggiannya sama, sehingga kemudian air bersih itu melewati garis batas pertengahan hingga masuk ke dalam wilayah yang sebelumnya diisi oleh air kotor. Seperti ini. Jadi ketika kita berbuat kebaikan, melakukan amal soleh, seakan-akan kita sedang melakukan, memberikan press, memberikan tekanan kepada sisi sebelah kanan agar dia mendorong sisi sebelah kiri itu pelan-pelan. Semakin banyak dituang, maka sedikit demi sedikit yang di sebelah kiri akan keluar. Semakin banyak, maka lama-lama akan semakin habis sehingga hanya terisi cairan yang bersih saja. Apalah lagi bukan cuma dengan mengisi, bukan cuma dengan menekan, tapi kemudian kita ikuti dengan memohon ampun kepada Allah. Ketika kita memohon ampun kepada Allah, sama dengan kita menyedotnya. Didorong dari kanan, disedot dari sebelah kiri. Jadi cairan itu bukan hanya didorong oleh cairan yang baik, tapi cairan yang kotor itu pun disedot dari sisi sebelah kiri, sehingga kemudian dia pun keluar. Mempercepat proses pembersihannya. Dan saat yang paling cepat, paling dahsyat itu adalah di bulan Ramadan. Tidak ada amalan yang lebih dahsyat, yang lebih berlipat ganda Allah lipatkan di bulan Ramadan selain di bulan Ramadan. Tidak ada. Maka Bapak sekalian, bertaubatlah, banyaklah mohon ampun, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita berkata, bertobat apa? Kan kita Ramadan, kita banyak berbuat kebaikan. Orang yang bertobat adalah orang yang berbuat maksiat, orang yang banyak dosa. Kita lagi beramal saleh. Salah, Bapak Ibu sekalian. Salah. Kenapa saya katakan salah? Silahkan buka Al-Quran, silahkan buka Sirah Nabawiyah, silahkan buka hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali Allah memerintahkan kepada para sahabat, kepada kaum mukmin untuk beristighfar ataupun bertobat, maka pada saat Rasulullah memerintahkan, pada saat itulah kaum mukminin sedang dalam keadaan keimanan yang terbaik, sedang saat atau pasca melakukan amal saleh yang terbaik. Seperti itu. Buka surat An-Nur ayat 31. Di situ Allah berbicara tentang bagaimana kebaikan-kebaikan yang luar biasa yang dilakukan oleh orang beriman atas perintahnya. Tapi di ujung ayatnya Allah katakan, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minin wa la'allakum tuflihun," kata Allah. Setelah dipertunjukkan, dipampangkan tentang kebaikan orang-orang beriman, di akhir Allah cuma perintahkan, "Wa tubu ilallahi jami'an," maka bertaubatlah kalian semuanya, kata Allah. Ayyuhal mu'minin, wahai orang-orang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Allah gunakan kalimat la'ala sering diterjemahkan mudah-mudahan, tapi dalam bahasa dalam tafsir bicara kalimat ketika ada la'allakum tattaqun, la'allakum tuflihun, la'allakum dan lain-lainnya. Kata la'ala itu berarti sebuah keniscayaan, sebuah kepastian bahwa Allah pasti akan ampuni, Allah pasti akan jadikan kita orang-orang yang beruntung. Dan ketika Allah katakan la'allakum tuflihun, berarti ketika Allah katakan kalian akan menjadi orang beruntung, pada saat itulah kemudian kita punya harapan. Dan ketika orang punya harapan, maka harapan itulah yang akan menggerakkan dia untuk melakukan sesuatu.
Seperti itu. Atau misalnya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Fathu Mekah. Fathu Mekah itu kaum muslimin dalam keadaan yang terbaik, kondisi yang terbaik, terbaik dunia dan terbaik akhirat. Tapi apa yang turun surat pada saat Fathu Mekah? Idza jaa nasrullahi wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, kata Allah. Dan ketika pertolongan Allah dan kemenangan itu sudah datang, kata Allah, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kemudian manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama ini, kata Allah, fasabbih, bertasbihlah kalian kepadaku, bihamdi, dan ucapkanlah hamdalah, bersyukurlah kepada Allah. Dan Allah tutup, wastaghfir, dan beristighfarlah, mohon ampun kepadaku. Sehingga dikatakan ketika dalam perjalanan Fathu Mekah menuju Makkah, begitu masuk kota Makkah, Rasulullah tidak mendangak, membusungkan dadanya seperti orang sombong, tapi Rasulullah tertunduk sehingga dikatakan dahinya hampir menyentuh punuk untanya. Sampai seperti itu, dalam keadaan yang terbaik pada saat itu. Atau kita buka surat Al-Muzammil di ayat yang terakhir, setelah Allah katakan, ya kan, wa aqimus shalah wa atuz zakah wa aqridullaha qardan hasana, ya kan. Kemudian orang beriman, wa aqimus shalah, mereka mendirikan salat, mereka membayar zakat, mereka kemudian memberikan yang terbaik dari diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah itu di ujung ayatnya Allah katakan, wastaghfirullah, dan mohon kalian ampun kepadaku, kata Allah. Innallaha ghafurur rahim, karena sesungguhnya Allah. Kenapa? Ini adalah isyarat, Bapak dan sekalian, isyarat. Dalam keadaan kita beramal soleh saja kita diperintahkan untuk mohon ampun, apalagi setelah kita melakukan kesalahan dan kemaksiatan. Dan ini juga menjadi isyarat bahwa betul mungkin kita sedang beramal soleh, tapi siapa tahu di dalam amal soleh kita ada saja kemaksiatan, ada saja kezaliman yang mungkin kita lakukan di dalamnya. Seperti itu. Karena kadang ada yang seperti itu, saya pernah saksikan dengan mata kepala saya sendiri. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, itu yang ingin saya sampaikan kepada Bapak dan sekalian. Dan ketika kita bicara bertaubat, beristighfar, mohon ampun kepada Allah, Ibnu Qayyim mengatakan bahwa sesungguhnya taubat itu, istighfar itu adalah satu di antara persinggahan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia adalah persinggahan setelah muhasabah. Keberhasilan, kebenaran, kesuksesan, ketinggian muhasabah akan bergantung pada taubatnya. Dan taubat itu ada di awal, di pertengahan, dan di akhir perjalanan seorang hamba menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi taubat itu selalu ada, bukan hanya di ujung. Kebaikan, saat kebaikan, pasca kebaikan, ada taubat di dalamnya. Itu sebabnya Allah katakan di dalam surat At-Taubah, dalam surat Al-Baqarah 222, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang yang selalu memperbaiki taubatnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mampu mengoptimalkan sisa Ramadan ini, ya kan, untuk mengupayakan agar Allah menjadikan kita orang-orang yang diampuni, sehingga ketika keluar Ramadan betul-betul kita terampuni, betul-betul ghafira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah alam bisawab. Selanjutnya saya serahkan kepada Baik, jazakallahu khairan atas pencerahannya, Ustaz. Barangkali masih ada 5 menit lagi waktu, ada yang ingin bertanya dari jamaah sekalian. Ya, silakan Pak. Menanyakan masalah salat tarawih, Ustaz. Kalau salat tarawih kan sama dengan salat malam. Apakah setelah kita melaksanakan salat tarawih itu kita masih boleh salat
tahajud lagi gitu. Gitu. Terima kasih. Ada lagi yang lainnya mungkin bisa dikumpulkan pertanyaannya? Ya, silakan Mas Yudi. Ustaz, berkenaan dengan sahur tadi, sahur adalah ada keberkahan di situ. Lalu kalau untuk wanita kan biasanya dia nggak puasa, apakah ketika dia ikut makan sahur dia juga mendapat keberkahan di sahur itu juga? Kasih. Satu lagi kumpulin biar pas 3. Innallaha. Ya, silakan Ya, Mas silakan. Yudi. Maka Rasul sholat tarawih di rumah. Oke, baik. Baik, 3 ya Ustaz ya. Baik. Jadi bolehkah tahajud sholat tarawih kemudian istri yang berhalangan ikut sahur? Iya. Baik. Oke, baik. Ujung-ujungnya ke fikih lagi, ya. Betul. Ini yang harus kita rubah ya dari masyarakat kita, masyarakat Indonesia, umat Islam Indonesia. Tapi nggak apa-apa. Tapi pelan-pelan kita rubah, ya kan? Dari masyarakat fikih menjadi masyarakat yang bukan hanya sekedar fikih. Karena nanti kalau bicara fikih babnya kalau sunnah boleh dilakukan pahala, nggak dilakukan dosa, ya udah. Dilakukan dapat pahala, nggak dilakukan nggak napa-napa, ya udah nggak napa-napa ini akhirnya nggak dikerjain. Ya. Tapi nggak apa. Mudah-mudahan dengan pendekatan fikih ini bisa menyemangati kita, karena ada imbalan-imbalan di dalamnya. Bicara bolehkah tarawih setelah kita tahajud setelah kita tarawih, boleh Pak. Berapa jumlahnya bebas. Karena memang tahajud tidak pernah dibatasi berapa jumlahnya. Ya. Seperti itu. Jadi mau nambah berapa rakaat lagi malamnya sekuatnya saja. Silakan. Diperbolehkan. Tapi tadi tidak perlu ditutup dengan witir lagi, karena witirnya sudah dibandingin sama tarawih. Kalau nggak tahajud gimana? Ya nggak apa-apa juga. Karena apa? Tarawih itu adalah qiyamul lail juga. Kemudian pertanyaan yang kedua, istri yang tidak puasa, apakah kemudian dia dapat keberkahan kalau dia bangun? Iya. Seperti itu. Karena tidak ada ayat hadis yang membatasi tentang siapa yang bisa mendapatkan ketika dia bangun di waktu sahur. Tidak disebut kecuali orang-orang yang haid, kecuali orang-orang yang tidak berpuasa, tidak. Siapapun yang di waktu sahur dia bangun, dia beristighfar, dia mohon kepada Allah, dia bersahur di sana, dia melakukan aktivitas kebaikan, maka keberkahan bagi dirinya. Justru malah pertanyaannya, kalau kemudian kita puasa kita nggak bangun sahur, ini kelupaan tadi saya, ini buat nambahin. Kalau kita sering nggak sahur, entah itu kebablasan atau sengaja karena faktor tadi, ya kan? Ada satu hadis Rasulullah SAW lagi yang perlu jadi evaluasi kita. Rasulullah katakan, "Fadlu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahar," kata Rasulullah. Keutamaan, kelebihan dan keutamaan serta kelebihan itu sekaligus menjadi pembeda antara baina siyamina, puasanya umatku, ya kan? Puasa aku dan puasanya umatku, wasiyami ahli kitab, dan puasanya ahli kitab. Ahli kitab itu adalah orang Yahudi dan Nasrani. Jadi orang Yahudi Nasrani punya puasa juga, Bapak dan sekalian. Tapi kata Rasulullah, keutamaannya puasaku, perbedaannya puasaku dengan puasa mereka adalah aklatus sahar, adanya sahur. Jadi kalau kemudian kita puasa kita nggak pernah sahur atau jarang sahur, maka pada saat kita nggak sahur, kita tanya, sebenarnya kita sedang puasa umatnya Muhammad apa puasanya ahlul kitab? Mudah-mudahan dengan begini setelah ini semua jadi semangat bangun sahur sengantuk apapun sekenyang. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa tadi? Tentang Rasulullah. Rasulullah. Ini Rasulullah itu sholat tarawih hanya 3 hari Pak. 3 hari di masjid sendirian, kemudian diikuti oleh sahabat. Jadi ketika perintah puasa itu datang pertama kali, ya kan, di tahun kedua Hijriah. Kemudian dilepas sholat isya, Rasulullah melakukan sholat tarawih. Dan istilah tarawih pun tidak ada dulu. Istilah tarawih ini baru ada dipopulerkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya, yang beliau lahir di tahun 200-an Hijriah. Betul? Seperti itu. Nah, Rasulullah lakukan sholat tarawih di masjid. Sahabat itu nggak bisa melihat kebaikan. Jadi setiap Rasulullah melakukan kebaikan yang mereka belum tahu, mereka pengen ikut ngerjain. Sehingga begitu Rasulullah melakukan itu, kemudian mereka memakmumkan diri mereka di belakang Rasulullah. Hari pertama, hari kedua Rasulullah lakukan, makin banyak makmumnya. Hari ketiga makin banyak, hari keempat Rasulullah nggak muncul lagi. Ketika hari keempat Rasulullah nggak muncul, kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak lakukan lagi salat seperti yang 3 hari malam kemarin?"
Apa kata Rasulullah? Aku khawatir kalian mengira, menyangka apa yang kita lakukan kemarin sebagai sebuah kewajiban. Aku khawatir kalian terberatkan. Banyak hadis Rasulullah, banyak keutamaan-keutamaan sunnah, saking utamanya Rasulullah lakukan, tapi karena Rasulullah khawatir dianggap wajib, maka kemudian Rasulullah tidak tampakkan yang berikut-berikutnya. Begitu utamanya sholat malam, karena Rasulullah takut para sahabat dan kaum muslimin setelah itu menganggapnya wajib, maka kemudian sholat malam termasuk sunnah yang Rasulullah mewajibkan dirinya, tapi tidak boleh kaum muslimin mewajibkan dirinya untuk qiyamul lail. Jadi 3 hari Pak. Setelah hari keempat Rasulullah sholatnya di rumah. Seterusnya sampai beliau wafat. Sampai di masa Abu Bakar tidak ada tarawih. Ya, karena Abu Bakar itu tipenya copy paste. Gimana Rasulullah ya begitu. Dia nggak mau nambah-nambahin. Bahkan bukan hanya dalam urusan ibadah, dalam urusan yang lain pun. Ketika Umar mengatakan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, pecatlah Khalid jadi panglima perang. Berhentikan. Umar mengusulkan untuk memberhentikan Khalid. Tapi apa kata Abu Bakar? Wallahi, demi Allah, aku tidak akan pernah lagi menyarungkan pedang pedang Allah yang sudah dihunuskan oleh nabinya. Aku tidak akan lagi menyarungkan pedang Allah yang sudah dihunuskan oleh nabinya. Karena Khalid itu kan julukannya Saifullah. Ya, kita tahunya Saifullah doang. Julukan sebenar dia adalah Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Jadi sebelumnya disarungin, begitu Khalid masuk Islam, dihunuskan oleh Rasulullah. Rasulullah katakan dialah Saifullah. Rasulullah sudah menghunuskan, kata Abu Bakar, aku tidak akan pernah menyarungkannya lagi. Dan yang menyarungkannya adalah Umar bin Khattab. Sama dengan tarawih. Yang kemudian menjamaahkannya adalah Umar bin Khattab. Di masa Umar lah kemudian Umar melihat para sahabat sholat sendiri-sendiri di malam hari di bulan Ramadan. Ketika dia melihat sholat sendiri-sendiri, nggak enak bener gitu. Alangkah indahnya kalau kemudian dijadikan satu jamaah, ada imamnya. Akhirnya kemudian diberlakukan oleh Umar berjamaah sholat tarawih itu. Sampai kemudian Umar ketika sholat tarawih itu dilakukan berjamaah, apa ucapan Umar pada saat itu? Alangkah indahnya bid'ah ini. Itu kata Umar. Seperti itu. Nah, sejak itulah kemudian tarawih itu berjamaah. Di masa Umar 11 di masa Umar itulah kemudian dijadikan 23 rakaat. Di masa Utsman kemudian dijadikan 39 rakaat, diperbanyak lagi karena kehausan para sahabat. Seperti itu. Nah, ketika setelah masa-masa itu mungkin mulai terlihat gelagat orang sholat taraweh pengennya buru-buru, sholat malam itu pengennya buru-buru, cepat-cepat. Maka ngelihat gelagat itulah mungkin, ini perkiraan para ulama, itu sebabnya kemudian Imam Bukhari dan Muslim, ya kan, mempopulerkan istilah tarawih. Karena tarawih dia berasal dari kata roha yaruhu rohatan wa tarwihatan. Roha rehat, yaruhu istirahat, rohatan sama aja artinya, nggak jauh beda. Artinya apa? Salat tarawih itu santai. Rihun seperti angin sepoi-sepoi, nyantai harusnya, jangan buru-buru, pelan-pelan. Justru dengan santai itulah dia jadi tidak terasa letih. Justru karena cepet-cepet itulah yang bikin kita letih. Baru selesai assalamualaikum berdiri lagi, selesai assalamualaikum berdiri lagi. Itu yang bikin capek Pak. Sama kayak olahraga. Olahraga kalau pelan-pelan push up 1, 2 itu nggak capek. Tak 1, 2, 3 itu lebih capek. Ya. Jadi gitu Pak. Nah tapi kemudian para imam yang 4, para imam mazhab yang 4, termasuk diantaranya bahkan secara khusus Imam Ahmad bin Hambal mengatakan, walaupun Rasulullah hanya melakukan 3 hari dan di hari keempatnya di rumah, tapi itu tidak menghilangkan kemuakadan sholat tarawih dilakukan berjamaah. Tambah lagi tadi ada hadisnya. Seperti itu. Kenapa Rasulullah hari keempat dia masuk, dia tidak lagi berjamaah? Karena dia khawatir memberatkan umatnya, dianggap wajib. Maka kemudian dia urungkan. Tapi 3 yang berjamaah itu tetap menjadi salah satu hukum dasar ke sunnah muakkadah dari tarawih berjamaah. Gitu Bapak. Ya.
Wallahu a'lam bishawab. Sudah ya, dari saya sekian. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita menjadi orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita keluar dari Ramadan. Afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.